Oke, kita lanjutkan materi sekarang tentang perspektif latar ya. Jadi kembali lagi ke siklus kita bahwa kita sekarang masih ada di hukum perspektif ini, terutama di eksterior ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ini landscape ya. Jadi ini nanti akan tempatnya gambar suasana kita. Nah, sekarang kita akan rencananya akan kita buat konser di sini, konser kecil. Nah, di sini nanti kita butuh latar atau stage ya. Nah, karena di sini sudah menggunakan perspektif satu titik hilang, maka kita nanti akan membuat 2 titik hilang ya. Masih ingat kan ya ini ya? Tugas sebelumnya tentang 2 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, namun dia bentuknya masih basic. Nah, sekarang kita akan membuat mengaplikasikan ya perspektif ini ke dalam sebuah stage atau panggung ya, karena nanti yang akan kita buat tentang konser musik ya. Nah, jadi kita pasti konser musik itu perlu panggung ya. Nah, ini kita buat cakrawalanya dulu ya. Lalu kalau kemarin kita menggunakan karet ya. Nah, sekarang kita coba tidak menggunakan karet, tapi kita menggunakan filling ya. Nah, ini juga perlu, jadi bahwa kita membuat perspektif itu tidak harus pakai karet ya. Karet itu kemarin untuk latihan aja ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan membuat perspektif ya dengan filling ya. Jadi seolah di sini nanti akan ada titik hilang gitu ya, yang jauh. Nah, nanti kita nggak perlu mengkonfirmasi, nggak perlu mengecek ya, cuman kita perlu mengira-ngira aja ya. Kenapa ini perlu juga untuk mengatih ya, bahwa ketika nanti gambar suasana, ketika nanti gambar cepat, nggak mungkin lagi kita membuat teori membuat perspektif sesuai dengan teori ya. Yang memungkinkan adalah kita memainkan feeling kita ya, terutama untuk gambar suasana yang waktunya harus cepat ya. Nah, ini kan seperti itu kan, dia makin ke sana dia akan menuju ke satu titik hilang ya. Ini saya akan membuat sebuah panggung kecil ya, yang nantinya akan diletakkan di landscape tadi ya. Nah, ini karena dia titik hilangnya di sini, maka yang bagian sini dia akan menuju ke sana ya. Ini panggungnya panggung konser kecil, bisa jadi seperti kayak Agustusan gitu ya, seperti itu. Lalu karena dia titik hilangnya ke sana, berarti kira-kira dia nanti segini lah kira-kira. Ini lagi ini tentang feeling ya, tentang perasaan ya. Jadi kita main perasaan aja. Gimana kira-kira pasnya. Ini ada sebuah panggung, kemudian di sini ada backdrop ya, atau background ya. Kemudian karena ini sebuah panggung, maka di sini biasanya ada tangga untuk naiknya si penyanyi ya. Sini. Nah, ini kita sudah mulai main feeling ya. Nah, tapi ingat garis jajarnya harus tetap ya. Garis jajar harus tetap dimainkan ya. Nah, ingat ini semuanya ke arah sana, ke arah titik hilang. Ini juga semuanya ke titik hilang. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tangganya. Nah, 2 titik hilang ya. Jadi ini perlu kita ingat, semuanya harus ke arah cakrawala.
Ini juga semuanya ke arah cakrawala. Walaupun kita nggak menggunakan karet, kita harus sudah terbiasa ya. Terus kemudian di sini ada sound system ya. Istilahnya itu sound monitor ya. Walaupun dia kecil ya, tetap kita harus arahkan dia ke titik hilang karena dia menyatu dengan objek perspektif ya. Di teori sebelumnya kan pernah saya jelaskan bahwa tidak semuanya menggunakan titik hilang ya, tidak semuanya menggunakan hukum perspektif ya. Namun karena ini dia terletak di bersama dengan objek perspektif ya, maka dia harus mengikuti kaidah perspektif juga biar nanti nggak aneh dia. Itu. Lalu biasanya di sini ada juga ada sound system ya, sama juga sound monitor, tapi biasanya dia ini yang di belakang. Kalau tadi di depan, jadi misalnya penyanyi dia kurang jelas mendengarkan, maka dia menggunakan ini ya, karena kan ketika main di atas panggung itu kan berisik ya. Nah, di sini ada sound monitor belakang, misalnya dia untuk drummer, untuk gitaris gitu ya, atau untuk efek gitarnya. Kalau di sini dia untuk penyanyi misalnya. Kalau kalian sering main musik biasanya lebih tahu ya mungkin ya dari saya ya. Nah, ini juga sound monitor bagian belakang, misalnya dia ada colokan-colokan tempat misalnya ini gitar, ini bass atau keyboard gitu ya. Oke, sekarang kita tebelin. Saya coba nggak pakai garis tepi ya, nggak pakai outline, nggak nebelin outline maksudnya. Kalau yang sebelumnya saya menggunakan outline ya. Nah sekarang saya coba teknik yang outline-nya tipis-tipis saja. Ini arsirnya arsir halus. Tantangan saya harus mengerjakannya dengan cepat ya. Cepat tapi nggak perlu saya efek cepat ya, jadi memang cepat cara gambar saya aja. Ini biasanya panggungnya itu karpet, lalu di pinggirnya diberi kain misalnya ya. Nah ini istilahnya studi ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah jelaskan tentang studi ya. Ini biasa dilakukan oleh pelukis-pelukis kayak gitu. Dia sebelum menggambar objek manusia yang jadi gitu, dia membuat studi dulu. Belajar dulu. Nah kira-kira belajar lah studi itu, mempelajari dulu detail-detailnya, detail panggung gitu ya kalau ini ya, sebelum ke gambar suasana. Jadi latihannya kalau kalian mau latihan sendiri caranya juga seperti itu ya. Kalian studi dulu objeknya, studi dulu manusianya. Misalnya kita nanti akan membuat orang menyanyi, vokal poinnya atau fokusnya nanti orang menyanyi, maka kita harus membedah gimana caranya, bagaimana orang sedang bernyanyi ya. Itu.
agak saya turunin dikit, enggak sama dengan belakangnya ya. Oh iya, arsir untuk standarnya akademik ya, akademik desain dan seni rupa itu nggak boleh didusel ya. Dusel itu gosok dengan tangan, itu nggak boleh ya. Karena itu sebenarnya dusel itu bukan tekniknya pensil ya. Dusel itu dia tekniknya Conte atau grafit ya. Itu. Jadi kalian harus paham itu ya. Ini backdropnya ya. Dan ini soundnya, ini nggak usah saya buat detail dulu, nanti kita ada sesi khusus untuk gambar detail ya, detail sound di materi tentang objek pelengkap ya. Jadi ketika kita membuat gambar suasana, terutama untuk portofolio ini, objek pelengkap itu juga jadi penilaian ya. Jadi misalnya ketika kita mau membuat konser ya, apakah sudah benar konser itu ada soundnya, itu jangan sampai konser penontonnya banyak nggak ada soundnya, nah itu sudah langsung ketahuan kekurangannya. Juri itu cara menilai seperti itu, dia mencari kekurangan lalu dikalkulasi kekurangannya, bukan mencari kelebihannya. Kan mau nyeleksi ya, nyeleksi itu jadi membuang ya. Jadi misalnya ada 1000 ya, ada 1000 peserta yang ngumpulin portofolio ya, lalu diambil 100 ya. Caranya ngambil 100 kan berarti kan 900 itu harus dicari dari 1000 kan dicari yang jelek-jelek tuh. Nah, cari kesalahannya, cari kekurangannya, ini objeknya nggak lengkap, ini nggak seperti konser gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti dibuang, dikurangi gitu ya. Itulah namanya seleksi. Makanya kita kita harus tahu kriterianya dulu, caranya menilai seperti apa. Setelah itu kita harus mikirkan strategi gitu. Susah, banyak yang salah peserta-peserta sebelumnya itu karena dia nggak pakai strategi, yang asal aja, asal ikut itu aja. Kalau gambar jago banget bisa jadi ya bisa ini ya masuk ya, tapi kadang ada yang gambarnya tuh nanggung ya, skillnya nanggung sehingga butuh strategi. Walaupun ada juga yang gambarnya jago nggak tahu strategi, akhirnya ya gagal. Makanya strategi itu juga penting. Salah satu strateginya adalah kita tahu kriterianya dulu. Nah, yang tahu kriteria itu memang harus penilai. Kalau bukan penilai hanya mengira-ngira aja. Itu. Jadi pengalaman saya menilai itu yang saya terapkan di modul-modul ajar ini. Saya bisa menceritakan tentang itu karena memang saya punya pengalaman menilai ya. Tapi kriteria itu nggak mutlak karena tiap tahun bisa berubah-ubah tergantung kebijakan. Sehingga saya nggak buat ini yang fix ya, karena bisa jadi akan berubah ya. Saya membuat kriteria yang fix nggak bisa karena
nanti takutnya udah dibuat ternyata berubah lagi gitu ya. Sehingga saya merangkum dari pengalaman ya sejak tahun berapa, 2009 kali ya, 2010 2009 ya. Nah, itu yang saya rangkum menjadi modul ajar ini ya. Karena tiap tahun berubah ya. Oke, anggap aja cahaya dari sini, maka di sini ada bayangannya. Ada bayangan. Nah, bayangan itu juga bagian dari penilaian ya. Arsir dan bayangan itu adalah bagian penilaian karena ini akan menggambarkan apa ya, volume. Jadi kelihatan ada volume ketika ada bayangannya kan ya. Jadi ada materi khusus kan tentang bayangan ya di materi sebelumnya. Oke, lalu ini biar kelihatan kita sini dikit, arsir dikit di sini, tipis saja. Itu ya. Sini juga. Ini biasanya ditutup dengan sponsor ini ya. Sponsornya si konser ini ya. Bisa di sini, bisa di sini ya. Ini saya pakai pensil 4B ya. Untuk mempercepat aja. Pertama untuk mempercepat, yang kedua agar nanti terlihat di kamera ini, di apa? Bisa terlihat di video apa? Modul ini ya. Modul belajar online ya. Karena kalau saya pakai 2B nanti kurang tebal. Tapi kalian bebas ya. Kalian bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan ya. Saya tebelin dikit di bagian sini. Hasilnya hasil halus ya. Halus itu artinya apa? Dia tidak terlihat garisnya ya. Oke. Baca cahaya dari sini ya. Karena dia di sini juga gelap ya. Kembali lagi, ini kalau sudah suasana, sudah gambar suasana itu kita pakai feeling ya. Nah, biasanya feeling itu terlatih kalau kita terbiasa membuat, maka akan mudah mengira-ngira ya. Oke, mungkin itu ya. Nah,
Ini apa tadi, perspektif 2 titik hilang ya. Ini aplikasinya seperti itu. Kalau kemarin kita sudah belajar teorinya seperti ini ya, lalu aplikasinya dia nanti jadi sebuah panggung seperti ini. Nah itu nanti akan kita pasang di sini. Ini nanti akan ada sebuah konser di sini, lalu di sini nanti ada panggungnya. Nah ini adalah panggung yang akan kita gunakan nanti ya. Terus jangan lupa ya, untuk latihan ini, latihan mandiri ini mutlak yang menentukan adalah latihan kalian. Kalian mencoba seperti ini ya, meniru seperti ini dulu nggak masalah ya. Yang salah itu kalau cuman melihat aja, melihat videonya aja tapi nggak praktekkan, nanti percuma ya. Sama seperti kita belajar renang, belajar lari, belajar naik sepeda, semua harus dilakukan ya. Oke, oh ya, ini untuk latihan ya. Latihan buat seperti ini ya, selama ini karena dia bukan objek utama maka butuh kecepatan ya. Buat seperti ini latihannya, satu objek seperti ini 1 jam ya. Berbeda dengan latihan-latihan sebelumnya. Kalau latihan sebelumnya kan membuat 1 minggu seperti itu kan. Karena apa? Dia melatih mengulang-ulang. Kalau ini kalian perlu melatih dengan durasi seperti di tes SNBP atau SNBT beneran waktu offline ya. Tapi kalau online itu baru nanti tesnya membuat fotonya bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.